Hari ini, kita akan sama-sama mengenal salah satu aliran filsafat kuno yang masih relevan hingga saat ini, yaitu filosofi Stoik. Filosofi yang mengajarkan kepada kita cara untuk menciptakan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan yang nyata. Jika berbicara tentang kebahagiaan, hal ini erat kaitannya dengan fokus kita terhadap hal yang bisa atau tidak bisa kita kendalikan. Kebanyakan orang di dunia ini lebih sering berfokus pada hal-hal di luar jangkauan mereka dibandingkan dengan berfokus pada hal-hal yang bisa mereka kendalikan. Padahal, kunci untuk menjadi seorang yang memiliki hidup bahagia, menjadi sosok yang tangguh, dan juga bijaksana, adalah dengan cara memusatkan diri pada hal-hal yang ada di dalam kendali kita, bukan malah sebaliknya. Filsafat Stoik merupakan sebuah filosofi yang berkaitan dengan kebahagiaan hidup dan bagaimana menghindari pikiran-pikiran stres dan jenuh. Ilmu yang satu ini mengajarkan pada kita tentang bagaimana kebahagiaan seseorang itu bersumber dari hal-hal yang bisa kita kendalikan. Jadi untuk meraih kebahagiaan yang dimaksud, kita perlu memfokuskan diri pada apapun yang bisa kita kendalikan. Sebelum kita lebih jauh mendalami filosofi Stoik, alangkah baiknya kita mempelajari asal-usul dari filosofi Stoik ini. Filosofi Stoik berasal dari Athena, Yunani, yang lahir pada abad ketiga sebelum Masehi. Didirikan oleh Zeno dari Kition, aliran ini berkembang sebagai reaksi terhadap kondisi sosial politik pada zaman itu. Filsafat ini dianut oleh beberapa filsuf dari Yunani, mulai dari Epictetus yaitu seorang mantan budak, Seneca yaitu politisi di era Kaisar Nero, dan juga Marcus Aurelius yaitu seorang kaisar. Ajaran filosofi Stoik ini sangat beragam, tetapi bisa disimpulkan bahwa dasarnya adalah mengenai perkembangan logika yang terbagi menjadi dua, yaitu retorika dan dialektika. Selain itu, filosofi ini juga membahas mengenai perkembangan fisika dan juga etika yang memuat teologi dan politik. Adapun pandangan mencolok terkait etika adalah tentang bagaimana manusia memilih sikap hidup dengan menekankan apatis, yaitu hidup pasrah dan tawakal dengan menerima semua keadaan yang ada di dunia. Sikap tersebut adalah cerminan dari kemampuan nalar manusia dan juga kemampuan tertinggi dari semua aspek hidup. Di dalam filosofi Stoikisme, semua hal yang terjadi dalam hidup manusia itu bersifat netral. Tidak ada yang berperan positif atau negatif, tidak ada hal buruk atau baik. Hal yang bisa menjadikan hal-hal tersebut menjadi positif atau negatif, baik atau buruk adalah interpretasi atau cara pandang kita dalam merespon terhadap hal tersebut. Para filsuf Stoik menganggap kebahagiaan itu bukan untuk dikejar. Mereka lebih fokus pada cara bagaimana dapat mengurangi emosi negatif, mulai dari marah, sedih, stres, dan juga galau. Dengan memperbaiki nalar tersebut, maka kita akan lebih mampu mengendalikan perilaku kita dalam menghadapi emosi tersebut. Ketakutan kita untuk menghadapi situasi yang tidak kita harapkan sebenarnya lebih besar dibandingkan dengan akibat yang akan muncul dari peristiwa tersebut. Menurut konsep Stoicis, jalan termudah untuk menuju kebahagiaan adalah didasarkan pada beberapa prinsip berikut. Yang pertama, kemampuan dalam melihat diri sendiri, dunia, serta manusia lain secara objektif dan menerima sifat mereka dengan apa adanya. Yang kedua, disiplin untuk mencegah diri sendiri dikendalikan oleh keinginan untuk bahagia atau takut terhadap rasa sakit dan juga penderitaan. Yang ketiga, membuat sebuah perbedaan antara apa yang ada di dalam kekuatan kita dan apa-apa yang tidak ada. Selain itu, konsep ini juga mengajarkan kepada kita bahwa apa yang ada di dalam kendali kita hanyalah pikiran, persepsi, keyakinan, dan tindakan kita sendiri. Filosofi Stoicis mengungkapkan bahwa kebijakan atau kebijaksanaan merupakan sebuah kebahagiaan dan penilaian yang harus didasarkan pada perilaku, bukan kata-kata. Di mana kita tidak bisa mengendalikan apapun yang terjadi jika itu berasal dari luar diri kita atau bersifat eksternal. Kita hanya bisa mengendalikan diri kita dan bagaimana cara kita merespon hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Para Stoa mengungkapkan bahwa perasaan takut atau cemburu, entah itu nafsu seksual atau cinta yang penuh gairah terhadap apapun, muncul dari penilaian yang tidak tepat dari orang-orang pada umumnya.
Namun bagi orang-orang yang bijak, yaitu seseorang yang sudah mencapai kesempurnaan dalam hal moral serta intelektual, maka hal tersebut tidak akan mereka alami. Stoik pada masa Seneca dan juga Epictetus menekankan pada sebuah doktrin yang sudah menjadi ajaran Sto awal, bahwa orang yang bijak akan benar-benar kebal terhadap masalah apapun, kemalangan ataupun derita. Itu artinya, sikap kebajikan sudah cukup untuk mencapai kebahagiaan. Akan tetapi, hal tersebut tidak semata-mata bahwa hanya orang bijak saja yang bebas dari penderitaan sedangkan orang lain secara moral bersifat jahat. Filosofi ini tidak peduli dengan teori dunia yang rumit. Cara tersebut hanya ingin membantu kita dalam mengatasi emosi yang merusak dan bagaimana cara bertindak dengan benar. Jadi, itulah sedikit pengantar tentang filosofi Stoik, yang menawarkan landasan yang kokoh bagi kita untuk menemukan kedamaian dan kekuatan di tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan. Dengan menerima takdir dengan ketenangan, mengendalikan reaksi kita, bersyukur dengan kehidupan saat ini, dan mencari kedamaian dalam diri sendiri, kita dapat menghadapi badai hidup dengan keberanian dan kebijaksanaan yang sesungguhnya. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga kita semua dapat mengambil inspirasi dari filosofi Stoik untuk menjalani kehidupan dengan lebih tenang dan kuat. Apabila kalian suka dengan konten seperti ini, boleh di-subscribe, like dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga sehat selalu.